Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Mana ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak. Sehat Pak Bayu, Mas Bayu. Sehat Pak. Bang Istri. Alhamdulillah. Nah, tetap semangat belajarnya ya, walaupun masih dalam keadaan pandemi. Selalu jaga jarak, menggunakan masker, dan patuhi protokol kesehatannya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Untuk kompetensi dasarnya, kita akan menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Nah, jadi nanti kita akan mengidentifikasi fakta. Yang kedua, peserta didik nanti dapat menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Jadi nanti kita menentukan ukuran pemusatan data. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Dan yang terakhir, indikatornya, peserta didik dapat membuat dan menyajikan ukuran pemusatan data dalam bentuk tabel, frekuensi, distribusi frekuensi, dan histogram. Nah, itu indikator pencapaian kompetensi kita. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran 1, diharapkan peserta didik mampu menentukan ukuran pemusatan, yaitu min, median, modus, dan median, baik data tunggal maupun data berkelompok, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita mulai dulu pembelajaran ini dengan berdoa. Semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang baik. Nah, sekarang kita berdoa dulu, biar semua yang sudah lupa-lupa itu jadi ingat kembali. Menurut agama dan kepercayaan, berdoa mulai. Selesai. Ada yang nggak masuk? Mbak Natalia ada? Kok dia Mbak Natalia? Mungkin ini Pak susah masuk Pak, teman-teman yang lain sinyalnya susah. Ya benar. Karena di daerah sini juga banyak gunung ya. Mas Adi hadir? Hadir Pak. Oh ya, berarti hadir semua berarti ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sudah hadir semua, kita lanjut. Kita kembali ke ukuran pemusatan data. Dulu waktu SMP, Mbak Natalia sudah pernah dapat pelajaran ukuran pemusatan data belum? Oh, Mbak Natalia lagi kemana ini? Kita lanjut ya. Dari Andi. Kalau statistika itu ingatnya ini Pak, rata-rata. Kalau rata-rata inget Pak. Kalau yang lain nggak inget Pak, ingatnya cuma itu aja. Ya, alhamdulillah masih ingat rata-rata ya. Sekarang kita ingat kembali, kita buka kembali untuk pelajaran statistika ini. Semoga ingat terus, karena pelajaran statistika ini nanti ke depannya sangat berguna untuk keseharian. Kita bisa menghitung rata-rata dari kegiatan kita, menghitung nilai tengah mungkin, menghitung modus dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang kita mulai. Untuk ukuran pemusatan data, itu nanti kita akan mempelajari tentang min, modus, dan median. Nah, untuk min, modus, dan median itu nanti ada data tunggal maupun data berkelompok. Nah, ini ya. Untuk materi pelajaran, nilai statistika
yang dapat menggambarkan keadaan suatu data antara lain adalah min atau rataan hitung, modus, dan median dengan menyatakan ukuran pemusatan data. Nah, seperti ini ya, rataan hitung. Yang pertama, rataan hitung atau biasanya dikatakan min. Nah, ini yang sudah kalian pelajari di SMP, yaitu rataan hitung min pada data tunggal. Nah, rumusnya ini ya. Min biasa dilambangkan dengan X bar sama dengan sigma X1 per N. Atau biasa kalau dalam bahasa, jumlah semua nilai dibagi banyak data. Nah, itu rumus menentukan rataan hitung data tunggal. Kalian bisa simak nih. Contoh soal 1. Adalah rata-rata ulangan matematika dari 40 siswa tersebut. Nah, sesuai dengan rumus rataan tunggal tadi, yaitu min sama dengan 4 ini dari 4 siswa ini, kali dapat nilai 4, ditambah 5 dari kali 5 dari nilai soal nilai ini, ditambah 6 kali 5,5 sampai 3 kali 9. Dibagi, nah, jumlah dari ini, 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 3. Tahu bisa jumlahnya adalah 40. Jadi ketemu 255 per 40 sama dengan 6,375. Itu nilai rata-rata dari ulangan matematika 40 siswa tersebut. Nah, nggak bingung ya? Kalau nggak ada masalah kita lanjut untuk rataan hitung atau min pada data berkelompok. Nah, di sini rataan hitung untuk data berkelompok. Rumus rataan hitung atau min data berkelompok, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. Nah, dengan keterangan bahwa XI itu adalah titik tengah kelas interval ke I, FI itu adalah frekuensi dari tiap interval atau interval ke I, dan K itu adalah banyaknya kelas interval. Nah, itu rumus menentukan min data berkelompok. Nah, sekarang kita coba untuk latihan soal ini. Kita coba untuk bahas soal min. Nah, diberikan data berat badan sebagai berikut. Kita cari kolom titik tengah atau XI. Ada yang bisa? Untuk titik tengah interval pertama berapa? Coba. Pak Asep? Pak Asep ada? Mas Asep? Ada, Pak. Titik tengah interval pertama berapa Mas Asep ini? Titik tengahnya 40, 41, 45, Pak. Oh, 45. Gini ya, saya jelaskan ya. Dalam menentukan titik tengah untuk data berkelompok, itu bisa dengan rumus. Nah, ini 40 ditambah 49 dibagi 2. Temunya 44,5. Nah, itu cara menentukan titik tengah dari setiap interval. Itu Mas Bayu? Mas Asep? Iya Pak, paham Pak. Kita bisa lanjut menentukan F kali X. Nah, di sini sudah ada namanya. Ini F-nya ini, X-nya ini. Nah, jadi tinggal kita kalikan. F kali X. Nah, sampai interval terakhir. Nah, setelah interval terakhir ketemu, kita bisa menentukan jumlah dari F kali X ini. Kita jumlahkan. Kita dapat F kali X 2950. Nah, setelah ketemu ini, sigma F kali X ini, setelah ketemu ini, kita bisa menentukan min-nya. Nah, kita bisa menentukan min-nya. Min-nya yaitu sigma Fx dibagi sigma F. Nah, sigma Fx tadi adalah 2950, sigma F-nya adalah 4. Tinggal pembagian biasa, gak ada kesulitan itu. 73, 75. Nah,
Itu tadi cara menentukan rataan data berkelompok. Ada yang bingung? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Ya. Pak. Sekarang setelah ini kalian bisa masuk ke Google Classroom, kalian pelajari, kalian pahami materi yang sudah saya berikan di situ. Saya sudah kasih modul dan juga LKPD-nya untuk kalian nanti berdiskusi. Nah, kemarin kita sudah menentukan kelompok, sudah ada pembagian kelompoknya. Nanti kita berdiskusi di WhatsApp group ya, yang sudah kita bentuk. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Pak. Nah ini, ya udah. Pelajaran hari ini kita akhiri sampai sini. Semoga ini bermanfaat. Pelajaran saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.